Shalom. Wah, setelah kita diantar oleh worship leader kita yang begitu luar biasa, on fire, tercurah dengan Roh Kudus. Haleluya. Malam hari ini kita mau bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Saya mau ambil dari Injil Lukas 1 ayat 26 sampai dengan 38. Saudari-saudara, mari kita siapkan hati kita mendengarkan sabda Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah, dahulu sekarang selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas, dimuliakanlah Tuhan. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu berkata di dalam hatinya, "Apakah arti salam itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya, dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya. Dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin? Sebab aku ini belum bersuami." Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, Anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Ibu bapak, saudari-saudaraku yang dikasihi Tuhan semua, selamat malam. Shalom semua.
Wah, salam sehat, penuh berkat untuk kita semua. Ibu Bapak, saudara-saudari, saya share screen ya, supaya kelihatan saya menyiapkan bahan. Udah kelihatan screen saya, Ibu Bapak, saudara-saudari? Ya. Saya memberi judul permenungan malam hari ini, Maria pahit menjadi sukacita. Mungkin ada yang menebak-nebak, ada yang menduga-duga, kira-kira maksudnya apa? Yang jelas kita mau belajar, Ibu Bapak, saudara-saudari, dari teladan Bunda Maria. Bunda yang istimewa, the chosen one, pilihan Allah satu-satunya yang luar biasa, yang dipakai buah rahimnya menjadi tabernakel, tempat Yesus bersemayam. Ibu Bapak, saudara-saudari, biar nggak ngantuk karena udah malam, saya mau tebak-tebak gambar dulu. Tebak-tebak gambar ini berhadiah. Yang tahu silakan ketik di kolom chat. Ya, hadiah disponsori oleh pastor paroki dari Santa Monica Serpong, Romo Adi. Iya, hadiahnya sepeda Romo Adi. Walau bukan nama-nama ikan pertanyaannya. Dari tebak gambar ini coba ada yang tahu maksud saya apa ya? Dari gambar ini ada satu kata yang ingin saya maksudkan. Ibu Bapak, saudara-saudari tahu apa yang saya ingin maksudkan? Ini contoh, ya, ada? Diketik boleh, dibuka mic-nya juga boleh. Sapu tangan. Pelayanan. Pelayanan Ibu 100. Wah. Bu, kenapa pelayanan, Bu? Ya. Karena di sini ada orang lagi ngepel, ya. Pel ini lagi sakit, sakit yang kayak gini step. Sakit step itu sakit ayan atau ya. Pel tambah ayan tambah an. Jadi pelayanan ya, pelayanan. Ibu 100 silakan diambil sepedanya di Romo Adi ya. Saudara-saudari, pertanyaan kedua. Ini apakah maksud saya bisa ditangkap nih? Wah, saya harus lebih kecil biar Yesus yang lebih besar. Kira-kira gambar kedua ini maknanya apa ya saudara-saudari ya? Ini dekat dengan firman Tuhan tadi. Halo, hari-hari ini kok PD Santa Monica lebih banyak diemnya nih ya. Kayaknya mengendapkan kuasa Roh Kudus yang begitu dalam. Domba Yesus, wah bukan. Dari 3 gambar ini kira-kira saya ingin memaksudkan apa ya? Ini hadiahnya disponsori oleh Romo Haris OSC. Wah. Pengampunan Romo. Wah bukan Pak, bukan Pak. Pak Iwan bukan Pak. Romo Haris OSC. Hadiahnya adalah tiket ziarah ke Vatikan. Virtual tapi ya. Saudari-saudara. Aku air kehidupan. Aduh, hampir Bu, hampir. Betul sekali. Ini kan gambar saku ya. S-nya dicoret jadi aku. Gambar ini Bu, gambar ini Ibu Bapak, saudara-saudari. Ini kan sebenarnya gambar Yesus yang sedang membasuh kaki. Namun yang saya ingin maksudkan adalah ini Yesus mengambil rupa seorang hamba ya. Hamba yang melayani, yang membasuh kaki ini seorang hamba. Dan gambar terakhir adalah Tuhan Yesus. Jadi yang saya ingin maksudkan, aku hamba Tuhan. Romo jauh amat. Saudari-saudara, levelnya harus tambah naik karena hadiahnya semakin istimewa. Ya. Gambar berikut, tebak gambar. Ya. Berhadiah. Ini hadiahnya sepeda motor. Masih brosur tapi ya, saudara-saudari. Kira-kira dari gambar ini ingin mengatakan apa ya? Ayo, bagaimana kita mau membaca kehendak Tuhan kalau membaca kehendak pastor tidak tahu? Lebih gampang kehendak Tuhan, Romo.
Layani sepenuh hati. Sedikit lagi. Ya, sedikit lagi. Hampir. Ibu Adel. Wah, luar biasa sepeda motor. Romo siapa tuh satu lagi tuh? Aduh. Sangker. Ya, Romo Sangker. Panggilannya Romo Sangker atau Romo siapa di sana ya? Romotinus. Romotinus ya, Romotinus. Romo Sangker lagi. Romotinus itu dia. Melayani sepenuh hati, luar biasa Ibu Adel Chen ya. Nanti diminta sama Romotinus. Ini kan gambar logonya Marriage Encounter ya, ME. Ini ada perahu layar, R-nya dicoret. Jadi laya. Melaya tabani, melayani. Ini ada gambar bir yang dituang kepenuhan. Penuh, sepenuh hati. Melayani sepenuh hati. Ibu Adel istimewa, luar biasa. Satu lagi Ibu Bapak, Saudara-saudari. Ini agak lebih susah sekarang. Saya ingin tahu ini. Komunitas PD Santa Monica. Apakah bisa menjawab tebak gambar berikut ini? Ya. Ibu Bapak, ini sungguh berhadiah ini. Ya. Hadiah disponsori oleh Ibu siapa ya? Siapa di sini ketua PDKK-nya ya? Atau Bro Rusli. Oh, oleh Bro Rusli katanya ya. Ada yang tahu Ibu Bapak, Saudara-saudari kira-kira ini apa ya? Tahu merpati apa ya ini? Waduh, Belakang merpati. meja ini. Ini gambar apa Ibu Bapak? Ini gambar apa ini? Jangkar. Ya jangkar nggak ada haknya jangkar. Ini yang ada haknya belakangnya Sauh. ini sauh ya, nama lain jangkar itu sauh. Sau. Haknya dicoret. Ya. Sau. Sauh ini gambar burung. Merpati. Burung dara Ibu Bapak, ini burung dara merpati. Oh, Saudara. Saudara ya, saudara. Ya. Seiman, Bawahnya saudara seiman. oh bukan, ini kan ada kata set. Saudara Set, ini- semeja kalau makan, Romo. Saudara semeja. Bukan. Ini set. Ini ada meja makan dari kayunya ini kayu jati. Jadi Sejati. saudara Saudara sejati. 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 Ya ampun. Saudara sejati ya, oke. Terakhir. Kamu Ini aneh. yang paling susah terakhir. Ambil. Ais. Tuh. Itu ya. Kalau ada yang tahu, luar biasa betul-betul. Ibu Bapak, ini yang paling susah nih ya. Romo aneh-aneh aja. Oke, Ibu Bapak, Saudara-saudari, ini kan gambar apa ya? Perkakas. Dalam bahasa Inggris, perkakas itu disebut tools. Terus. Ini Tulus. bendera, ya tulus, betul ya. Ini kan bendera United States. Tulus kalau disingkat tulus. Ya. Ampun, tulus. Ini Tulus. Apa Tulus. Organ di tank. organnya dicoret. Ini kan disebut organ dalam. Organnya dicoret, jadi dalamnya doang. Tulus dalam, we love customers. Tulus dalam, melayani. Melayani. Terima kasih Bu Bapak, Saudara-saudari untuk berpartisipasi dalam kuis receh ini. Ibu Bapak, saudari-saudaraku, ya biar gak ngantuk, itu intermezzo aja. Sebelum saya menyampaikan permenungan, ya bukan pengajaran, sharing iman saya kira, tentang Bunda Maria itu, ada satu cuplikan video singkat yang buat saya menggambarkan Bunda Maria memang sejak semula itu disiapkan oleh Allah. Jadi Allah tidak sedang main-main ketika ia melangsungkan karya keselamatan untuk manusia, tapi sungguh telah dipersiapkan sejak semula. Saya mau puter. Oh, tapi kalau dibuat advance begini tidak bisa keputer. Jadi dibuat basic dulu. Cek. Ya, ini begini ya Ibu Bapak. Saya udah siapkan lebih kurang 200 slide malam hari ini. Jadi kita bisa sampai pagi. Ya, kita saksikan
Hanya 2 menit berdiri, istrinya itu dia berdoa. Ini kan banyak yang salah kaprah, Ibu Bapak, saudara-saudari. Kita tidak menuhankan Maria dan kita tidak menyembah Bunda Maria. Kalau ya, berdoa kepada Bunda Maria, maksudnya apa sih? Mohon restu dari Bunda Tuhan. Bunda yang terberkati, Bunda yang menerima kabar sukacita, Bunda yang melahirkan juru selamat. Mohon doa restu. Masa didoain nggak mau sih? Ya, makanya saya heran, nganten ini kok didoain nggak mau. Kebetulan dia ketika itu pakai adat budaya Jawa. Tahu ya, kalau pakai adat budaya Jawa kan pakai selop, pakai kain, pakai belangkon, ada kerisnya. Dia bangunin istrinya habis berdoa di Bunda Maria, lalu mereka jalan sama-sama mau turun untuk tanda tangan berkas. Ketika turun, dia keselimpet jatuh. Waduh, dalam hati saya, lu sih nggak mau mohon doa restu, ya kan? Didoain nggak mau. Tapi saya nggak nyukurin dia loh, saya nggak nyukurin dia. Ibu bapak, saudari-saudara yang dikasihi Tuhan, anggapan yang miring, anggapan yang keliru tentang Bunda Maria, karena orang salah kaprah dan tidak mampu sungguh memahami misteri agung dalam diri Bunda Maria. Tadi dalam cuplikan film singkat, buat saya istimewa. Tadi ada kata misteri itu disebut oleh Santa Ana dan Santo Yoakim, Mama dan Papa Bunda Maria. Ketika keturunan Hawa dicari-cari untuk dijadikan gundik oleh para bandit, ya, untuk dijual, mereka menggunakan anjing K9. Wah, kayak kalau mau masuk mall atau hotel-hotel mewah, ya kan? Itu siapa sih yang bisa lolos dari endusan anjing-anjing macam itu? Nggak ada. Maka tadi kan bandit itu bilang, tidak ada yang mampu lolos dari endusan anjing-anjing ini. Tapi tadi Bunda Maria ngumpet di bawah tempat tidur. Anjing ini persis di depannya. Tidak menyalak, tidak menunjukkan ekspresi apapun selain anjing ini terus pergi. Saudari-saudaraku, inilah sebuah misteri. Kalau Allah sungguh-sungguh telah menyiapkan sejak semula Bunda Maria untuk dipakai, untuk digunakan menjadi alatnya. Ya. Nah, dalam gereja Katolik, Ibu Bapak, Saudara-saudari, ada sebuah pepatah Latin yang mengatakan ad Jesum per Mariam, ya. Sampai kepada Yesus melalui Bunda Maria, menuju Yesus melalui Bunda Maria. Maka Bunda Maria itu dihormati oleh gereja Katolik sebagai perantara doa. Kita berdoa bersama dengan Bunda Maria. Berdoa. Saya tuh selalu mengajak setelah habis misa, setelah habis komuni, ya. Saya selalu mengajak umat Allah, mari kita sampaikan salam kita kepada Bunda Tuhan. Kita mau menyampaikan salam kita. Kita mau berdoa bersamanya supaya doa-doa kita itu sampai ke hadirat Yesus putranya. Ibu Bapak, saudari-saudara ya. Saya ketika di seminari, kalau lagi kuliah, ketika dulu belajar kuliah S1 sampai dengan saya kuliah teologi S2, saya tuh nggak pernah punya buku catatan, Ibu Bapak, saudara-saudari. Ya. Saya setiap kali kuliah, kertas HPS, saya lipat bagi 4, saya masukin ke saku belakang celana jeans saya. Lalu saya berangkat kuliah. Saya tuh waktu frater nggak punya celana bahan. Ya. Baru jadi imam ketika ditabiskan, satu celana bahan pertama saya, karena saya mau tabisan. Jadi mau nggak mau harus punya celana bahan. Saya nggak suka pakai celana bahan. Karena apa? Kayak Pak Lurah gitu. Aku kan masih muda gitu ya. Saya ngerasa dulu kayak gitu loh. Ah, kurang keren pakai celana bahan. Jadi saya tuh dulu kuliah pulpen ditaruh di sini ya, deket dada, dimasukin, lalu nggak bawa apa-apa, kuliah, kertas HPS disakukan. Yang paling celaka, Ibu Bapak, Saudara-saudari,
adalah ketika ujian. Saya tuh kalau ujian panas dingin, apa yang mau dipelajarin? Catatannya nggak ada. Catatannya nggak ada. Karena saya bukan orang yang suka mencatat, menulis. Enggak, saya nggak suka kayak gitu, Ibu Bapak, Saudara-saudari. Nah, namun saya punya seorang sahabat di seminari. Aduh, ampun, sahabat saya tuh itu orangnya tekun banget, Ibu Bapak, Saudara-saudari. Dia itu kalau kuliah di STF Driarkara bawa tas. Kan ribet naik sepeda, bawa tas. Kita kan naik sepeda. Kadang-kadang jalan kaki ya. Dia bawa buku catatannya adalah buku akuntansi yang gede begitu. Yang seukuran apa buku akuntansi itu ya? Itu kan yang tebal dan gede itu. Besar sekali bukunya itu. Apa yang dosen katakan tuh dia catat semuanya loh. Istimewa. Saya tuh menjuluki dia tuh mesin fotokopi. Semua yang dikatakan dosen tuh dia fotokopi dalam catatannya. Namun Ibu Bapak, Saudara-saudari, dia itu punya kelemahan. Kelemahannya adalah dulu kan waktu saya kuliah di STF Driarkara, kebanyakan ujiannya bukan hanya tertulis, tapi juga ada ujian lisan. Nah, dia itu kalau ujian lisan, Ibu Bapak, keringet dingin. Apa yang udah dia pelajari jadi blank. Ditanya apa? Wah, bingung. Beda sama saya ya. Saya kalau ujian lisan tuh, waduh, mau ditanya apa, saya udah kayak, saya selalu mengajarkan teman saya begini, pokoknya kalau ujian lisan, lu bikin kayak toko nasi Padang, saya bilang gitu. Kasih dulu kesukaan dosen apa, ayam pop, kita kasih, jebret. Tapi kita masih punya rendang nih. Wah, telur balado masih ada, saya bilang. Jadi jangan semuanya lu jelasin. Kasih dikit-dikit. Tas. Wah, saya kalau ujian lisan tuh cemerlang selalu lah pokoknya. Strategi saya strategi nasi Padang pokoknya. Pelan-pelan, dikit-dikit. Wah, tapi tahu-tahu dia kenyang aja pokoknya dosen. Saudari-saudara, maka saya sama sahabat saya tiap kali mau ujian ini istimewa. Sebagai mungkin dalam tanda petik strategi saya juga nih. Saya bersama dengan sahabat ini dari mulai tingkat 1, tiap kali mau ujian, kami selalu novena 3 kali Salam Maria. Selalu doa novena. Wah, ganti-gantian di kamarnya. Namun sembari begini, saya bilang sama dia, bro, gue pinjem catatan lu ya. Saya pinjem catatannya dia. Saya ngajarin dia. Wah, jadi saya belajarnya 2 kali nih. Langsung on the spot. Saya baca catatan dia, apa yang saya baca, saya tuangkan lagi. Saya jadi sekaligus belajar kan. Wah, dia itu selalu gini, pas udah hasilnya keluar, dia selalu gini, gue yang nyatet kok lu yang dapatnya lebih bagus Ki, katanya gitu. Syukur kepada Allah, Tuhan mengirimkan sahabat yang baik. Kalau nggak ada dia, saya rasa saya nggak bakal jadi pastor ya. Karena ada dia, saya jadi pastor, luar biasa. Sampai dengan kuliah teologi, kita masih berbagi seperti itu, Ibu Bapak, Saudara-saudari. Nah, berdoa bersama dengan Bunda Maria itu punya kekuatan, Ibu Bapak. Nggak heran maka di dalam gereja ya, seringkali kita dengar ujud-ujud doa yang disampaikan sebagai ucapan syukur atas terkabulnya doa melalui novena 3 kali Salam Maria. Wah, istimewa sekali. Doa bersama Bunda Maria itu punya kuasa karena apa? Karena adjesum per Mariam, menuju kepada Yesus melalui Bunda Maria. Ibu Bapak, saudara-saudari, jangan pernah dilepaskan kalau kita berdoa bersama Bunda Maria. Bukan hanya tujuannya selesai kepada Bunda Maria, tidak. Namanya juga bersama Bunda Maria yang akan menghantarkan doa-doa ini sampai kehadirat anaknya Yesus. Ingat kisah perkawinan di Kana? Istimewa sekali kisah perkawinan di Kana. Bunda Maria itu adalah sosok orang yang peka sekali dengan keadaan sekitar. Ketika lagi perjamuan kawin, ya kan? Anggur habis, Bunda Maria yang ngelihat
kejadian itu dia langsung datang kepada Yesus anaknya. Nak, itu loh, anggur pesta mau habis, nak. Walaupun pertamanya Yesus mengatakan, mau apakah engkau daripadaku ibu? Saatku belum tiba. Namun Bunda Maria nih, teladan yang istimewanya begini, Ibu Bapak Saudara-saudari. Dia nggak mutung, Bunda Maria digituin sama anaknya, nggak langsung jewer Yesus dan mengatakan, dasar anak kurang ajar. Tidak dibuat kayak gitu oleh Bunda Maria. Melainkan apa yang dilakukan Bunda Maria, dia yakin sepenuh-penuhnya. Anaknya pasti akan punya kuasa, pasti akan melakukan sesuatu. Maka dia pesen, Bunda Maria pesen kepada pelayan-pelayan, kalau nanti anakku beri kamu perintah apapun, kamu ikuti ya. Dan betul, Yesus datang ke belakang, meminta kepada para pelayan untuk mencedok air-air dan berikan air-air itu ke pemimpin pesta. Wah, pemimpin pesta yang mencecap air yang berubah jadi anggur mengatakan, wow, anggur yang terbaik masih tersimpan sampai dengan di akhir pesta. Ini kan perannya Bunda Maria, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Istimewa sekali Bunda Maria itu. Ya, nah, dalam ajaran gereja dikatakan begini, Maria adalah Bunda Allah yang tersuci, pantas dihormati oleh gereja dengan bakti yang istimewa. Dalam Lumen Gentium artikel 66. Namun, gereja juga memberi rambu-rambu, Ibu Bapak Saudara-saudari. Agar jangan salah kaprah. Kita menghormati Bunda Maria, tapi bukan menuhankan, bukan menyembah Bunda Maria. Ya, maka rambu-rambu yang diberikan gereja begini. Seluruh gelar dan kehormatan Maria adalah demi kehormatan Yesus Kristus putranya. Itu harus dicatat baik-baik. Maka kan gelar-gelar Bunda Maria coba. Itu kan dalam rangka memberikan penghormatan kepada Yesus putranya. Bunda Allah. Karena apa? Karena Yesus putra Allah. Karena Yesus adalah Allah yang menjadi manusia. Dia diangkat ke surga. Gelar yang diberikan kehormatan karena apa? Karena anaknya telah naik ke surga. Maka mamanya diajak, diangkat. Istimewa kan? Penghormatan ini selalu berada di bawah penghormatan kepada Yesus. Jadi jangan salah kaprah, kita lagi ekaristi, tapi umat Allah malah sibuk berdoa rosario. Ini salah kaprah. Nah, orang kita diminta fokus pada kehadiran Tuhan yang nyata dalam sakramen ekaristi. Jadi tidak pada tempatnya. Ketika kita merayakan ekaristi, malah kita sibuk doa rosario. Nah, Ibu Bapak, saudari-saudaraku, ini ada beberapa kisah hidup Bunda Maria yang luar biasa, tapi saya lewatkan saja ini ya. Beberapa waktu yang lalu, ini Bunda Maria cantik ya. Ada beberapa anak muda menghubungi saya. Dia dari institusi apa ya yang bekerja sama dengan Indica Foundation membuat video-video singkat edukasi dan video-video singkat katekisasi. Luar biasa loh, sekumpulan anak muda. Contohnya yang udah viral di TikTok, di Instagram, videonya tentang begini. Mengapa orang Jawa suka disebut lambat? Wah, ini mereka bikin karya, itu ditonton viewernya itu ratusan ribu. Ya, ratusan ribu. Ratusan ribu viewer, luar biasa sekali. Maka mereka ngubungin saya, mereka mau buat video beberapa tema. Temanya buat saya menarik-menarik loh. Dia mengatakan begini, salah satu pertanyaannya. Romo, kenapa Tuhan dalam gereja Katolik ada 3? Kerap kita tuh gagap kalau ditanya gitu. Tuhan orang Katolik itu ada 3. Katanya monoteisme. Gereja Katolik, agama Katolik tidak tauhid. Karena menyembah Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Ada berapa? Bapa, Putra, Roh Kudus. Ada berapa saudara-saudari? 1. Kita menyembah Allah yang esa. Bukan Allah ada 3. Kadang-kadang kita bingung dengan pertanyaan seperti itu ya. Nah, lalu pertanyaan yang kedua. Dia bertanya begini, Romo, kalau gereja Kristen Protestan dengan gereja Katolik menyembah Allah yang sama,
Kenapa ada dua agama? Kenapa dibedakan Kristen Protestan dengan Kristen Katolik? Lalu saya jebak mereka. Saya bilang, gereja Katolik itu Katolik dari kata Katolikos. Katolikos itu artinya universal, universe. Kalau karya keselamatan Allah dianugerahkan kepada seluruh bangsa, seluruh umat manusia, ditawarkan kepada mereka semua. Sedangkan gereja Kristen Protestan, ya, kenapa disebut Protestan? Karena suka, saya tanya gitu kan, saya jebak mereka. Karena suka protes, Romo, kata mereka gitu. Saya bilang, wah, kamu bisa diomelin sama teman-teman gereja Protestan. Mereka disebut gereja Protestan dari kata protestamen. Protestamen, testamentum itu kitab suci, artinya itu testamentum, perjanjian. Mereka punya pilar iman yang protestamentum. Maka 3 pilar iman dalam agama Kristen Protestan menyebut sola fide, sola scriptura, sola gratia. Hanya iman, hanya kitab suci, dan hanya rahmat. Wah, istimewa banget ya kan? Nah, yang ketiga yang menjadi pertanyaannya istimewa nih, terkait Bunda Maria yang saya berikan gambarnya di belakang. Cantik ya Bunda Marianya. Wah, saya senang nonton film ini waktu itu. Ditanya begini, Romo, mengapa di beberapa gereja ada orang-orang Katolik yang pakai kerudung? Dia bilang gitu. Apakah sebelumnya itu mereka beragama lain, lalu ke gereja Katolik, akhirnya jadi Katolik terus pakai kerudung? Ini kan polos sekali pertanyaannya. Saya jelaskan. Ibu Bapak tahu ya, mungkin juga di gereja Monica pernah menjumpai ibu-ibu yang suka pakai kerudung atau mantila, sebutannya mantila, ya mantila. Ada nggak ya? Saya nggak tahu. Kalau di gereja saya ada yang pakai kayak gitu, ada beberapa. Ya. Jangan juga dibilang, wah ngapain sih ini pakai kerudung? Ini sekali lagi tradisi kok. Ya, tidak ada suatu paksaan dan tradisi ini tidak pernah menunjukkan identitas agama apapun. Karena saya jelaskan kepada anak-anak muda itu yang bertanya. Karena sejak semula begini Ibu Bapak Saudara-saudari. Sejak dari 2500 sebelum Masehi, di zaman-zaman Mesopotamia itu, mereka sudah menggunakan yang namanya penutup kepala, selubung atau kerudung. Ya. Untuk menunjukkan identitas kebangsawanan. Membedakan diri, perempuan yang pakai kerudung gitu, membedakan diri dengan yang disebut kelas bawah, yakni para budak. Jadi sejak dari abad-abad pertama, bahkan sebelum Masehi, sudah digunakan itu sebagai sebuah budaya. Nah, lalu berkembang, budaya itu berkembang. Yang namanya budaya kan diserap akhirnya oleh agama-agama ketika agama-agama tercipta. Ya. Agama-agama Yahudi, agama Saman, menyerap pemakaian kerudung ini. Maka sampai dengan hari ini, perempuan-perempuan Yahudi pun masih menggunakan kerudung. Bunda Maria juga pakai itu kerudung. Ya. Jadi kerudung bukan privilege orang beragama muslimah yang menggunakan itu. Tidak. Itu adalah tradisi. Di Spanyol, di Filipina, sampai dengan hari ini, mereka yang beribadah kepada Tuhan menutup kepalanya. Sebagaimana yang tertuang dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Dibilang Paulus berkata, kalau ada perempuan beribadah dan bernubuat di hadapan Allah, hendaklah ia berselubungkan kepala. Ya, dengan kepalanya berkerudung. Jadi kerudung ini mantila sebutannya dalam tradisi gereja istimewa ya. Bunda Maria juga pakai. Nah, pemakaian ini dalam tradisi gereja istimewa. Sebagai simbol ketaatan Ibu Bapak. Maka nggak heran para biarawati, para suster, itu kan menggunakan juga selubung, kerudung. Ya. Macam-macam bentuknya. Ada yang ketutup semua, ada yang modelnya kayak film Sister Act yang kotak begitu. Ya. I will follow him. Ada juga yang modelnya kayak yang dekat dengan gereja Ibu Bapak Saudara-saudari, suster-suster Ursulin yang rambutnya kelihatan. Ya macam-macam ya kan. Namun itu adalah simbol ketaatan. Ketaatan
pada Allah, pada apa yang menjadi kehendak Allah. Yang kedua, kerudung ini memperlambangkan juga sebagai kepunyaan Allah. Mengikat ikatan relasi atau menjalin menjadi pengantin Allah sendiri. Ya, kalau ada nganten-nganten kan pakai kayak gitu ya, kerudung gitu, selubung kayak begitu ya. Itu kan nganten manusiawi. Nah, ini para suster menggunakan itu sebagai apa? Sebagai mempelai Kristus. Wah, istimewa. Simbol ketaatan dan menjadi mempelai Kristus. Bunda Maria juga istimewa, Ibu Bapak. Kalau saya renung-renungkan begini. Bunda Maria dijanjikan kabar sukacita dari malaikat Gabriel. Tapi sukacita apa? Sukacita apa, Ibu Bapak, Saudara-saudari? Karena ketika ia mau bersalin, tiada ada tempat satupun baginya untuk bersalin. Ini kabar sukacita apa? Ya. Tapi Bunda Maria tetap yakin dan percaya. Walaupun ia melahirkan bayi Yesus di palungan, di kandang, dia tetap terpercaya. Kalau Allah pasti merencanakan sesuatu yang hebat, yang indah dalam dirinya, dalam diri putranya. Kabar sukacita apa sih ketika ia dijanjikan akan melahirkan juru selamat Immanuel, Allah yang beserta kita? Ingat ketika para Majus datang mengunjungi Raja Herodes. Dan para Majus itu berkata, aku mau menyembah raja yang dilahirkan di sini, di Bethlehem. Kami mengikuti bintang yang menuntun kami sampai ke tempat ini. Lalu apa yang dibuat Herodes? Ia bunuh anak-anak usia 2 tahun ke bawah. Ya, saudari-saudaraku, kabar sukacita apa? Hingga akhirnya keluarga kudus, Bunda Maria, Santo Yosef, dan Tuhan Yesus yang masih kanak-kanak, yang masih bayi itu, masih baby, mengungsi ke tanah Mesir. Jalan, saudara-saudari. Ini kan luar biasa. Namun, kabar sukacita apa lagi yang dikatakan Bunda Maria menerima kabar sukacita? Ini yang saat terakhir aja ya. Saat Bunda Maria memapah jenazah Yesus saat diturunkan dari kayu salib. Ini sukacita apa sih? Itu kan semua menggambarkan kepahitan hidup, Ibu Bapak, Saudara-saudari. Penderitaan semuanya itu, rentetan yang Bunda Maria alami. Kata Maria, nama Maria, ya. Saya browsing nih, Ibu Bapak, Saudara-saudari. Menurut Times IDN, ya, Time versi Indonesia, nama Maria, nama Miriam adalah 10 nama terpopuler beberapa dekade ini. Nama Maria itu bukan hanya digunakan privilege perempuan, tidak. Laki-laki juga pakai. Pembalap sepeda motor di Maria. Pemain sepak bola di Maria. Seorang santo besar namanya, ya. Ada juga pelindung para imam. Namanya ada Maximilianus Maria Kolbe, juga satu lagi, aduh siapa ya? Saya kok jadi lupa. Ibu Bapak, ada yang bisa mengingatkan saya? Satu lagi itu yang seorang imam lahir di Ars. Saya jadi lupa tuh. Orang kudus, namanya juga pakai nama Maria, ya. Jadi nama Maria bukan hanya privilege digunakan oleh kaum Hawa, oleh perempuan, tapi juga digunakan oleh laki-laki. Dan yang istimewa lagi, Ibu Bapak, Saudara-saudari, mari kita tengok. Nama Maria itu sudah ada bukan hanya sejak Perjanjian Baru. Dalam Perjanjian Lama, nama Maria udah ada loh. Ya. Ada nama Miriam, Maria. Ya, Maria itu kan akar kata Ibrani Miriam. Ya. Kakaknya Nabi Musa, namanya Miriam. Kakaknya Nabi Musa. Ya, nanti silakan dibaca di kitab Keluaran. Ada satu nama Miriam, yaitu nama kakak dari Nabi Musa. Nah,
Kenapa sih? Artinya apa sih nama Miriam itu? Maryam itu artinya apa? Miriam menurut etimologisnya, secara etimologis, arti kata Miriam dari kata pahit. Pahit. Jadi judul hari ini, kalau saya tulis Maria pahit, ya memang arti dari Maria itu pahit. Artinya Miriam itu artinya pahit. Kakaknya Nabi Musa diberi nama Miriam, supaya untuk mengingatkan Israel akan pahitnya masa sebagai budak di Mesir. Ya. Makanya, wah itu ada yang tulis, terima kasih. Yohanes Maria Vianney mengingatkan saya. Terima kasih Pak Iwan, ya namanya Maria juga tuh, Yohanes Maria Vianney. Nah, saudari-saudaraku, nama Miriam artinya adalah sejak semula pahit. Saya sampai bertanya-tanya begini, mengapa sampai beberapa dekade ini nama Maria menjadi nama populer, masuk dalam 10 nama terpopuler. Selalu saya yakin dan percaya yang hadir di sini ada yang namanya Maria. Ada pasti ya. Di mana 2 atau 3 orang berkumpul, di situ ada Maria. Pasti ada yang namanya Maria. Namanya populer kok nama Maria. Kalau enggak nama baptis, jadi nama krisma. Ya. Ibu bapak, saudara-saudari. Kenapa nama yang artinya pahit ini menjadi nama populer sepanjang zaman? Kenapa sih? Karena bukan lagi menunjuk pada peristiwa pahit yang dialami bangsa Israel. Tidak lagi menunjuk pada nama kakak Nabi Musa, Miriam. Nama Maria kini selalu menunjuk pada figur Bunda Maria, Bunda Yesus. Maka saya kasih judul, Maria itu bukan lagi pahit, tetapi yang namanya pahit berubah menjadi sukacita. Karena ketika kita sekarang beralih pada figur, pada sosok Bunda Maria, Bunda Yesus, Bunda Allah, yang ada dalam ingatan kita apa? Ia yang menerima kabar sukacita. Wow, istimewa sekali bukan saudara-saudariku yang dikasih Tuhan. Maka saya senang dengan iman gereja Katolik. Iman gereja Katolik itu mengajarkan kepada kita untuk menghormati Bunda Maria, Bunda Tuhan. Ini yang buat saya senang. Kita punya yang namanya figur ibu. Ya. Bukan hanya sebagai agama yang kelaki-lakiannya begitu kuat, patriarki. Tidak. Gereja tetap memberi ruang kepada kaum hawa, kaum perempuan juga untuk ambil bagian dalam karya-karya pelayanan gereja. Maka Allah melibatkan Bunda Maria untuk andil, untuk ambil bagian dalam karya keselamatan. Demikian juga dalam gereja. Di gereja saya itu ada prodiakon, ada prodiakones. Ada putra altar, ada putri altar, ada juga. Walaupun tidak ada imam perempuan, tapi ada biarawati. Ini bacaan Injil juga bacaan minggu kemarin dari bacaan pertama kan istimewa. Ibu bapak, saudara-saudari ya. Istimewanya apa? Sejak semula dikatakan, Yesus mengutip kitab Kejadian, sejak semula Allah menjadikan laki-laki dan perempuan. Untuk itu laki-laki akan meninggalkan mama papanya, bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu. Mereka bukan lagi 2, melainkan 1. Maka apa yang dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Wah, ini kan istimewa. Adam dari kata Ibrani Adamah, artinya tanah. Ketika Adam lagi tidur, diambil tulang rusuknya, diciptakanlah Hawa sebagai penolong yang sepadan. Hawa dari kata Ibrani Hawa, artinya hidup. Ya. Belum lama ada anak OMK datang kepada saya begini, dia bilang gini pada saya. Anak OMK ini usianya kepala 30, tapi masih jomblo, belum punya pacar. Dia datang kepada saya dan bilang gini kepada saya, Romo, kasih saya tips dong Romo.
Bagaimana saya bisa punya teman hidup? Elah, dalam hati saya, lu nggak salah tanyanya ke aku aja nggak dapat. Dia tanyanya ke saya begitu. Nah, tapi saya nggak katakan itu. Saya katakan begini, Ibu Bapak, kepada dia. Nak, kalau kamu mau dapat teman hidup, perbanyak waktu tidur, nak. Kok perbanyak waktu tidur sih, Romo? Wah, saya bilang, kamu nggak baca firman Tuhan ya? Ingat nggak kisah Adam? Ketika Adam kesepian hanya seorang diri, dan Tuhan Allah memberikan kepadanya teman hidup, penolong sepadan. Saat itu Adam lagi ngapain? Tidur. Jadi kalau mau dapat teman hidup, tidur. Nanti akan diambil tulang rusuknya kamu untuk dijadikan teman hidup. Nah, intermezzo itu Ibu Bapak, yang ingin saya sampaikan begini. Sejak semula Allah menjadikan Adam dan Hawa gitu ya, laki-laki dan perempuan. Adam itu adalah laki-laki, laki-laki dalam bahasa Ibrani disebut Ish. Perempuan dalam bahasa Ibrani disebut Isyah. Maka nampak sekali ya, ada korelasi, ada kedekatan antara Ish dan Isyah, laki-laki dan perempuan. Dalam bahasa Inggris ada sebutannya man and woman, ya, laki-laki dan perempuan. Mungkin kata yang dekat dalam bahasa Indonesia ada cowok dan cewek. Ini kan luar biasa. Makanya dalam gereja selalu peran perempuan untuk ambil bagian dalam karya pelayanan itu senantiasa dilibatkan. Dewan paroki saya juga banyak kaum perempuan, ya. Bukan lagi menampilkan wajah gereja yang laki-laki semua, patriarki. Wah. Maka saya senang dengan iman gereja Katolik yang saya katakan. Gereja Katolik seimbang. Punya figur Bunda Maria. Seorang ibu, wah, tempat kita berdoa bersamanya, tempat kita curhat. Saya sebagai anak lebih dekat sama mama saya. Saya bisa cerita ini itu sama mama saya. Kalau sama papa saya dulu, sama almarhum ayah saya tuh cuman, Pak, minta duit dong. Kalau lagi minta duit sama bapak, ya kan. Tapi kalau cerita ini itu, urusan sekolah, lagi seneng nih sama perempuan, ceritanya ke mama. Ya, kita bersyukur. Gereja Katolik punya yang namanya Bunda Maria. Mari kita belajar dari teladan hidup Bunda Maria ya. Figur hari ini istimewa. Yang sejatinya Bunda Maria, kata Maria artinya pahit. Tetapi kini ketika kita menyebut nama Maria, Bunda Maria, yang kita ingat adalah pengalaman sukacita. Ia yang selalu taat sampai dengan akhir, taat, setia. Maka buahnya adalah keselamatan untuk seluruh dunia dan untuk kita semua. Mari di bulan Rosario ini, semoga kita berdevosi selalu bersama dengan Bunda Maria, ya. Bunda Rosario, jangan lupa kita selalu berdoa dan saling mendoakan hingga akhirnya apapun yang kita alami dalam hidup ini, kita senantiasa boleh mengalami dan merasakan penyertaan Tuhan. Bersama dengan Bunda Maria, kita mengalami penyertaan kasih Tuhan dalam hidup kita. Tuhan memberkati kita. Amin.